Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. Sobat Farmasi, bertemu lagi dengan Talk to Talk Divisi PPKS Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, 2 bulan lalu kita pernah ngobrol bersama Bu Karisma mengenai prospek kerja dalam bidang farmasi dan seputar pendidikan farmasi. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi, yaitu tentang peran apoteker dalam penjaminan mutu dan keamanan makanan. Yang masyarakat umum ketahui, tugas seorang apoteker itu hanya pada di apotek ataupun rumah sakit saja. Namun sebetulnya banyak sekali peran apoteker yang belum kita ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas di sini. Selain itu, ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu di Talk to Talk kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan dosen Universitas Muhammadiyah Kudus dengan Ibu Hestiani Magides Farmasi. Beliau ini adalah dosen farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Kita sapa terlebih dahulu ya, biar makin akrab. Assalamualaikum Bu Hestiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mbak Sehat. sendiri gimana? Oh, alhamdulillah saya juga sehat. Kemudian sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae-nya. Silakan. Nama lengkap Hestiani Magister Farmasi, NIDN 0613069201. Jabatan fungsional asisten ahli, pangkat atau golongan penata muda atau 3B, tempat tanggal lahir Langkolome 13 Juni 1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bahasa Indonesia dan Inggris. Email hestiani@umkudus.ac.id. Alamat kantor Jalan Ganesaraya nomor 1 Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk riwayat pendidikan, untuk jenjang sarjana yaitu nama perguruan tingginya Universitas Halu Oleo Kendari, kemudian bidang ilmu yang ditekuni farmasi bahan alam, tahun masuk dan lulus 2011 sampai 2016. Untuk jenjang S2 Universitas Setiabudi Surakarta, bidang ilmu yang ditekuni ilmu farmasi pengembangan obat bahan alam, tahun masuk dan lulus 2017 sampai 2019. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pertanyaan saja ya Bu. Oke, siap. Karena pasti teman-teman sudah pada tidak sabar untuk bahas topik kali ini. Saya ingin menanyakan tentang peran apoteker. Mungkin dari teman-teman mahasiswa banyak yang belum tahu peran apoteker yang sebenarnya. Saya mau tanya, peran apoteker dalam bidang penjaminan mutu dan keamanan pangan itu seperti apa ya Bu? Oke, terima kasih pada pertanyaan yang pertama. Untuk peran apoteker dalam penjaminan mutu dan pangan, perlu kita ketahui bersama bahwasanya apoteker di sini peranan penting dalam penjaminan mutu dan pengawasan makanan. Sebagaimana kita ketahui bersama pada pasal PP nomor 51 tahun 2009 bahwasanya penanggung jawab untuk pengawasan mutu dan keamanan makanan haruslah seorang apoteker. Jadi peran seorang apoteker berperan penting dalam mengawasi bagaimana bahan olahan dari produk mentah kemudian diolah, kemudian setelah itu diuji, kemudian disalurkan kepada konsumen. Di sini kita menyatakan dari bahan mentah sampai produk yang disebar kepada konsumen sudah benar-benar nyata keamanan dan efikasinya, seperti itu. Jadi ada manfaat dan ada keamanan, seperti itu. Oh, jadi itu sudah diatur dalam peraturan bahwa apoteker ini sudah menjamin mutu dari bahan mentah sampai ke produk yang sudah jadi ke konsumen ya Bu ya? Benar. Keamanan konsumen yang perlu kita utamakan. Oh iya. Oh iya Bu, yang masyarakat ketahui bahwa lembaga yang menjamin mutu kan pihak BPOM. Nah, kalau untuk perbedaan sendiri peran BPOM dan apoteker dalam bidang penjaminan mutu pangan dan keamanan itu dalam hal pekerjaan itu seperti apa ya Bu? Oke, Badan POM dia merupakan keseluruhan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, bukan hanya pada obat teman-teman ya. Ternyata ada obat, ada bahan baku, kemudian ada produk kosmetik ya. Untuk yang perempuan mungkin biasa nih pernah dengar berita, oh ada penarikan produk dari Badan POM. Ternyata pada kosmetik A ada merkuri. Nah, itu tugas dari Badan POM. Nah, seperti kita ketahui bersama, tugas utama Badan POM berdasarkan pasal Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 yang ayat pertama, tugas Badan POM adalah untuk lakukan pengawasan
terkait penyelenggaraan tugas pemerintahan dengan keamanan bagaimana melaksanakan tugas-tugas untuk terkait dari bahan makanan, kemudian ataupun obat-obatan. Nah, ayat 2, obat dan makanan yang dimaksud seperti apa? Baik dari bahan obat, kemudian kita dengar narkotika, Iya, yang berwenang adalah Badan POM, kemudian psikotropika, perkusor, zat adiktif, kemudian bahan obat tradisional, bahan pangan, serta kosmetik. Jadi mungkin banyak ya yang Badan POM ini keseluruhan naungan. Sedangkan kalau peran apoteker membantu, kita apoteker adalah bagian dari Badan POM. Kita ketahui bersama yang memiliki peranan utama sebagai penjamin mutu adalah tadi seorang apoteker. Maka dia bagian dari Badan POM yang untuk membantu Badan POM sendiri untuk melakukan pengawasan terkait bagaimana pengawasan penjaminan mutu yang kita hasilkan, baik itu obat-obatan, makanan ataupun kosmetik yang akan kita salurkan kepada konsumen. Seperti itu. Oh, berarti itu dari Badan POM sendiri itu lebih umum ya, lebih menyangkut semuanya ya, dari obat ataupun psikotropika, kemudian kosmetik juga, dan makanan. Dari apoteker sendiri merupakan bagian dari POM yang membantu jalannya untuk mengawasi obat, makanan dan lain sebagainya ya Bu ya. Benar. Seperti itu. Jadi kita tidak akan apoteker ini akan berjalan seiringan dengan Badan POM. Tentu kita akan membantu tugas utama dari Badan POM. Jadi kebetulan mungkin teman-teman nanti sudah ada yang berkunjung di Badan POM, ada ya bagian riset tersendiri, bagian kosmetik sendiri, misalkan bagian lab mikrobiologi sendiri, bagian pangan sendiri. Jadi sudah ada pos-pos tersendiri. Ada pengujian angka kapang kamir misalkan ada ujian antibakteri. Untuk kosmetik pengujiannya apakah bebas merkuri ataupun hidroquinon ataupun bahan berbahaya lainnya. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Jadi perbedaannya seperti itu ya Bu, lebih spesifik yang farmasi, kalau yang BPOM ini lebih universal. Kan? Kemudian menurut Bu Hasriani sendiri, penjaminan mutu dan makanan itu dalam bidang farmasi itu seperti apa ya Bu? Nah, penjaminan mutu dan keamanan makanan ya dalam farmasi. Berarti kita berbicara makanan atau termasuk obat-obatan? Ini lebih ke topik makanan. Makanan dulu, iya. Oke. Kalau berdasarkan penjaminan mutu dan makanan, jadi dari seperti yang kita sampaikan pertama, dari pengolahan bahan bakunya dulu memenuhi grade nggak, memenuhi kualitas bagus nggak nanti. Tentu misalkan saya sebagai seorang konsumen, produk yang saya hasilkan akan saya pasarkan, mempunyai nilai ekonomi. Tetapi kita jangan memandang dari segi ekonomi toh, ya. Kita harus memandang, karena kita seorang farmasis, harus menyatakan benar-benar bahwa makanan yang kita hasilkan ini selain memiliki nilai gizi, kemudian bisa diterima oleh konsumen dan tentunya memiliki keamanan dan keefikasi. Ya tentunya nanti kalau misalkan produk kita ada sertifikasi halal, karena kita yang muslim ya, jadi ada sertifikasi halal, kemudian ada misalkan produk nanti yang kita edarkan dalam waktu yang lama, tentu harus ada izin Badan POM. Nanti Badan POM akan mengecek dulu apakah bahan-bahan yang kita gunakan ini memang grade-nya bagus dan tidak mengandung bahan yang berbahaya yang bisa menyebabkan konsumen mengkonsumsi jangka panjang, akan menyebabkan misalkan sakit tertentu. Itu harus kita hindari. Jadi kita mempunyai peranan penting terhadap itu sendiri. Oh, berarti kita dari apoteker sendiri, dari bidang farmasi sendiri itu memiliki peran penting juga dari awal ya, dari akarnya kita harus teliti saat meneliti produk yang akan kita hasilkan. Itu akan aman atau enggak. Dari bahan baku dulu, bagaimana proses pengolahannya, kemudian nanti setelah pengolahan selesai, apakah bisa kemudian kita edarkan di pasaran. Kemudian kita harus tahu nih makanan yang kita hasilkan tahan nggak dalam jangka berapa lama, ya kan? Nah, kalau dalam berbicara jangka lama, itu harus kita perhatikan lagi ya. Mungkin ada pengawet. Nah, kalau sekarang kan banyak tuh makanan ya, misalkan jajanan yang banyak sekali dijual dengan iming-iming harga murah tetapi enak. Nah, kita perlu warning ya. Apakah benar tidak ada bahan berbahaya di dalam makanan tersebut? Kemudian kalaupun ada, berarti PR kita sebagai seorang farmasi untuk melakukan kajian, untuk melakukan penelitian terkait kandungan berbahaya seberapa banyak dengan mengetahui kuantitas, berbicara kadar ya. Itu bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi. Ya.
Jadi tugas farmasi ini sangat membantu sekali dalam menyalurkan bahan, juga meneliti suatu produk sehingga bisa aman untuk konsumen juga. Benar. Seperti itu. Baik, kemudian hal-hal apa yang sekiranya perlu diperhatikan ya Bu dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan? Oke, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penjaminan mutu untuk keamanan pangan? Kita berbicara pangan berarti di sini dari produk bahan mentah yang kita gunakan apakah benar-benar aman dan kualitasnya baik. Kemudian kebersihan, baik kebersihan dari alat yang kita gunakan ataupun kita sebagai pekerja. Jika teman-teman nanti misalkan bekerja di suatu industri, entah itu industri kecil ataupun industri besar, ketika kita memasuki ruang produksi, maka baju yang kita gunakan harus dilapisi oleh pengaman untuk yang benar-benar higienis, ya kan? Kemudian setelah itu tadi sudah bahan yang digunakan, kemudian kebersihan. Kemudian jika bahan makanan ada bahan mentah yang tercampur dalam bahan kering, itu kita harus pisahkan, karena kalau ada kadar air akan mengganggu bahan kering. Pembusukan misalnya ada jamur, adapun kapang kamir ya. Kemudian selanjutnya lagi waktu penggunaan, karena pemasakannya gimana, untuk proses pemanasan seperti yang kita gunakan seperti apa. Ketika kita membuat suatu produk, kita harus mengetahui bagaimana apakah produk yang kita gunakan ini tahan pada pemanasan sekian, sehingga kita harus ketahui bahwa dalam suatu komponen makanan ada kandungan gizi. Jangan sampai kita memasak terlalu overcook, ya. Jadi kandungannya sudah tidak berguna lagi. Kemudian kita ingin menggunakan misalkan ada protein, ada vitamin, mineral dan segala macam yang ada di kandungan makanan, kita usahakan tidak berkurang nilainya dengan proses yang kita lakukan selama proses pemasakan misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, karena berbicara pangan, tentunya pengemasan. Pengemasannya harus dikemas sedemikian rupa menarik untuk diterima oleh pasar, karena kita targetnya adalah konsumen secara luas seperti itu. Oh, berarti yang kita perhatikan ada yang pertama mestinya bahannya dulu, kemudian kita kebersihan juga alat, serta pekerjanya pun juga harus higienis ya Bu ya. Kemudian bahan antara yang basah dan kering harus dipisahkan karena bisa menyebabkan terganggunya bahan yang kering. Kemudian waktu penggunaan juga harus diperhatikan. Kemudian memasak tanpa harus mengurangi kandungan nutrisi yang ada pada bahan tersebut. Iya sih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, upaya dalam meningkatkan penjaminan mutu dan keamanan makanan itu kira-kira apa saja ya Bu? Nah, upaya kita untuk melakukan penjaminan mutu dalam makanan, maka kita harus melihat dulu nih target kita nanti seperti apa. Tentunya kita harus melihat dalam membuat suatu produk, kita harus memperhatikan dua hal yang ada. Yang pertama HACCP atau Hazard Analysis and Critical Point, yang berbasis pada kira-kira keamanan ataupun efikasi produk yang dihasilkan. Dan yang kedua ISO 22000 yang sebelumnya berkembang dari ISO 9000, ISO 14000. Nanti ini berbicara mulai bagaimana dari produk bahan baku sampai produk olahan yang bisa diterima oleh konsumen, produsen ataupun stakeholder yang akan menggunakan, tentunya dengan kepuasan dari pengguna-pengguna konsumen yang kita pasarkan seperti itu. Jadi ada dua poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu HACCP sama ISO 20000 ya. 22000 yang saat 22000 yang saat ini. Berkembang dari ISO 9000 dan 14000 yang sebelumnya. Apakah itu perkembangannya dari tahun per tahun atau bagaimana ya Bu itu? Perkembangannya bukan per tahun ya, berdasarkan penelitian dan kemudian berdasarkan kebutuhan, karena berbicara kalau untuk yang HACCP itu berkaitan efikasi, sedangkan ISO 22000 bagaimana dari peningkatan, kemudian penjaminan mutu serta untuk pengendalian dari produk olahan yang kita hasilkan. Jadi perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Gitu ya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Hasriani buat teman-teman mahasiswa farmasi. Terima kasih dari Mbak moderator ya.
Nah, pesan saya sebagai untuk teman-teman farmasi dimanapun Anda berada, kita seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya mungkin di luar sana pandangan orang atau opini orang terhadap farmasi itu hanyalah sebagai tukang obat, ya. Nah, padahal tugas kita sebagai seorang farmasis atau apoteker nantinya itu sangat luas ya teman-teman. Apakah teman-teman bisa bekerja di industri, kemudian misalnya seperti apa di industri, baik di pengolahan obat-obatan, makanan ataupun kosmetik, kemudian di Badan POM, ya tentu karena tadi sudah diketahui bersama bahwa penanggung jawab untuk mutu dan pengawasannya adalah salah seorang apoteker. Jadi kita ketahui bersama memang di Badan POM ini bukan hanya seorang farmasis atau apoteker, ada komponen-komponen lain ya, misalkan ada ilmu gizi, kemudian ada biologi dan ilmu-ilmu lain ya. Jadi kita di sana berkolaborasi ilmu. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau untuk berkiprah di IAI, organisasi apoteker ya, yang besar, kemudian tentunya harus menjadi setelah lulus S1 harus apoteker terlebih dahulu sebagai persyarat. Kemudian bisa membuka apotek, klinik kecantikan. Kemudian kalau mau kerja di rumah sakit, apotek atau rumah sakit boleh namanya praktisi kesehatan ataupun bisa sebagai akademis ya tentunya sebagai dosen. Nah, jadi teman-teman ruang lingkup kerja kita banyak. Pesan saya silakan ke mahasiswa silakan berkolaborasi dengan kampus-kampus lain. Kita ketahui bersama bahwa farmasi memiliki organisasi yakni ISMA Farsi ya, Ikatan Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Kebetulan saya alumni yang mewakili kampus Universitas Halul Oleo pada tahun 2014 pada saat pemilihan ketua ISMA Farsi di Malang, UB Malang. Jadi di situ komponennya banyak, jadi kita sharing ilmu, kemudian pada saat lanjut apoteker bisa sharing kontak-kontak sama teman-teman di seluruh Indonesia. Tidak hanya di daerah, misalnya teman-teman yang ada di Kudus, karena kita yang terdekat adalah Cenut, boleh mungkin bisa ke Semarang, kemudian ke Stifar, kemudian ke Solo, UMS, USB ya, atau WNS, atau mau gabung di ISMA Farsi secara keseluruhan itu tidak rugi. Kita silakan bangun channel, kita nggak tahu besok apakah teman-teman masih lanjut di UMKU atau keluar dari Kudus, mau di Jawa Barat, Jakarta, ataupun di UNER ataupun Jogja sendiri. Bisa jadi di luar Jawa juga bisa jadi. Mungkin dari saya seperti itu ya teman-teman, silakan selama menjadi mahasiswa silakan berproses, tetapi organisasi jalan, akademis juga jalan. Ya. Jadi tentunya nilai dan karena gini teman-teman, bukan hanya knowledge, pengetahuan, tetapi kita membangun relasi itu penting. Ketika kita percuma kalau misalkan kita hanya pandai di atas meja, tetapi tidak bisa ngomong di depan orang-orang. Sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya seorang apoteker ataupun seorang farmasis itu harus pandai merangkul atau mengumpulkan masyarakat secara keseluruhan, karena itu tugas kita. Mau seperti apapun kalian nanti ke depannya, hadapan kita adalah masyarakat secara keseluruhan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi pesan dari bahasanya teman-teman, banyak sekali peran apoteker di luar sana, baik itu di industri atau maupun klinis maupun jadi praktisi mengajar seperti dosen. Juga dalam masa muda ini kita sebagai mahasiswa farmasi juga harus bisa berkolaborasi dengan kampus lain, apalagi membangun relasi juga, karena suatu saat nanti kita juga akan merangkul masyarakat umum yang akan diperlukan juga untuk seperti public speaking, kemudian cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu juga perlu. Maka kita juga harus bisa bersosialisasi juga di depan orang banyak, serta kita juga tidak hanya pandai di akademis saja. Seperti itu ya Bu. Siap, benar. Terima kasih Bu Asriani untuk kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk Hima Farmasi ini. Terima kasih juga untuk informasi yang telah diberikan Bu Asriani. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Amin. Saya izin menutup acara ya Bu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa pantengin terus Statutok Hima Farmasi yang pastinya akan membawakan tema-tema yang akan lebih menarik lagi. Saya Elia, pamit undur diri. Salam jaya selalu, ular dan cawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.